Ngapain ngambil ikan sedih goreng di meja makan? Ngerti istilah itu bukan? Kita jangan mancing di akuarium, pasti dapat dong. Lanjut. Dia buah hati. Sebenarnya, nah ini mulai Paulus jujur. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat, aku yang sudah menjadi tua. Nah, rupanya Onesimus ini betul-betul jadi anak yang sayang papanya itu Paulus. Boleh nggak saya berpikir gini? Orang tua mungkin malam-malam kebangun, dia kedinginan. Kalau ada si Onesimus pasti dipanggil, ambilkan panas, tolong ini, betul tidak? Aku mau tahan dia sebenarnya di sini. Tapi Paulus nggak mau egois. Kalau masa tahanannya masih lama dan hari itu Onesimus harus keluar, percaya nggak dia akan cari murid lagi? Loh, saya tanya kok ini, percaya nggak dia akan cari murid lagi? Pasti. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, inilah bahasa kasih yang indah sekali. Sebab mungkin, karena itulah, karena Injil yang harus aku sampaikan kepada Onesimus. Oleh karena itulah, ini kata-kata Paulus, dia dipisahkan sejenak daripada. Manis gak kalimat ini? Kriminal yang dibuat oleh setan kepada Onesimus dibalikkan jadi keselamatan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini dahsyat. Maka itu saudara, saya gak pernah benci orang di penjara. Pasti mereka punya alasan kenapa mereka buat itu. Maka itu kalau saya pelayanan ke penjara, saya bisa duduk dengan mereka, saya ngomong dengan mereka, sebab saya tahu pasti kalian punya alasan. Dan lebih daripada itu, ingat, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya agama di dunia ini yang identik dengan penjara cuma Yesus dan Alkitab. Ngerti maksud? Kenapa begitu? Lihat, bahasa-bahasa Alkitab itu bahasa penjara semua. Penebusan, betul? Pengampunan, pembebasan, banyak lagi. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berapa banyak orang benar dipenjarakan karena kebenaran. Betul? Ingat Yusuf, ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ingat Yeremia. Mereka pernah dipenjarakan semua. Paulus lebih lagi, Petrus. Maka itu kalau gereja gak mendekati penjara, kita bersalah besar. Dan klimaks daripada semuanya itu, saudara masih ingat apa satu-satunya hak siapapun yang jadi Presiden Republik Indonesia? Bahwa terpidana mati di negeri ini masih punya satu kesempatan. Minta apa kepada Presiden? Gerasi. Dan saudara tahu, gerasi itu 100% bahasa Alkitab. Daripada kata gratia Yunaninya, grace bahasa Inggris. Bayangkan, semua kita ada hari ini karena gerasi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dia nggak beri kita gerasi, sudah mati semua kita ini karena kejahatan yang kita buat. Maka itu yakinkan orang di penjara, sesalah-salahnya kamu nggak pernah salah. Di antara kita, Semi dan Foni, yang tanggal 12 Juli yang lalu dan 13 2 hari kami di Nusa Kambangan. Ternyata sekarang Nusa Kambangan sudah 6 penjara. Kaget. Yang terbaru namanya SMS, Super Maximum Security. 4 pintu kami lewati. Dan di pintu pertama dipampang gede satu foto dengan tulisan yang sangat perlu dijaga, Gunawan Santoso. Wih, fotonya serem sekali. Dia pembunuh mertuanya sendiri, Direktur PT Asaba, masih ingat? Yang pernah lolos 2 kali. Itu lebih dari belut itu orang. Bisa lolos 2 kali. Luar biasa. Nah, makanya ditulis itu. Saudara, tapi begitu kami masuk, lihat dia lain. Enggak seperti foto yang dipampang di depan itu. Sampai saya tanya, Pak Gunawan, kok lain foto di depan? Kenapa enggak foto sekarang aja dipampang di sana? Dia berkata, sejajarnya seseorang kalau dia jumpa Yesus yang berubah bukan cuma di dalam, penampilan pun berubah.
Maka itu kalau ada orang Kristen masih berwajah kriminal, saya nggak tahu dia ketemu siapa. Itu aja sudah. Yang kriminal aja ketemu Yesus berubah kok. Bener saudara, berubah kaget. Terus dia memberi kesaksian. Aduh, kesaksiannya luar biasa. Dia bilang dia siap mati kok. Dia itu semua di SMS itu hukuman mati semua. Jadi saudara bisa bayangkan ketemu mayat hidup, kan mayat hidup namanya, pun dihukum mati semua. Tapi waktu ibadah saudara, mereka bisa sukacita seperti itu. Saya menangis. Ini sudah mau mati, tapi masih sukacita waktu menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Kami ketemu juga Aheng. Kalau saya pernah dengar nama ini, divonis mati juga. Pembuat sabu-sabu terbesar di dunia. Yang ketangkap pabriknya ada 3. Lalu kapal yang mau keluar dari salah satu daerah Ancol menuju ke mana nggak tahu, sekian ton sabu-sabu sudah jadi. Vonis mati dia saudara. Tapi sekarang dia jadi pengarang lagu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, lagu rohani. Dia pun sudah jumpa Yesus. Luar biasa. Yesus Tuhan itu bisa merubah orang, katakan. Maka itu jangan merasa sombong. Kalau saya berkata kepada orang-orang yang di penjara, kalau kita datang, saudara-saudara yang di dalam penjara, kalau Yesus datang malam ini, saudara lebih dulu masuk surga. Kami belum. Kenapa? Itu jangan sombong. Saudara sudah menjalani hukuman manusia, kami belum. Loh kok bisa? Ingat ya, saya nggak hafal KUHP, saya hafal KUHS. KUHP itu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata atau Hukum Perkara. Pelesetannya kasih uang habis perkara. Nah, saya nggak hafal KUHP, saya hafal KUHS. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Ingat, saya sebut 2 pasal saja. Perjinan dan pembunuhan. KUHP tanya polisi dan jaksa, itu urusan mereka, saya nggak hafal pasal-pasalnya. KUHS berkata begini, barang siapa melihat orang lain lalu menginginkan dia, lanjutkan, jangan pura-pura nggak tahu, maka kamu sudah berzina dengan dia di pikiran. Ayo, kalau pakai KUHS pasal perjinan itu, sependeta-pendetanya pendeta, tahu kata itu? Lo tahu nggak artinya? Sependeta-pendetanya, saya sebagai pendeta, bisa nggak matanya masih kurang ajar? Ayo jawab, saudara ragu-ragu. Bisa. Nah, berarti banyak pezina nggak sekarang? Lah ayo, aku banyak belum dihukum. Pasal pembunuhan 1 Yohanes 3:15. Barang siapa membenci saudaranya, dia apa? Seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada hidup yang kekal dalam hidup seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3:15. Ayo, saya mau buka ayat KUHS. Siapa bilang gini, Pak Daniel, saya tuh nggak benci, betul sampai pukul-pukul meja, tapi saya tuh malas ketemu. Goblokmu sama itu. Cerdas baik-baik itu. Nggak benci tapi malas ketemu, itu adik kembarnya. Berarti banyak pembunuh nggak sekarang? Ayo ngaku. Nah, jadi betul mereka yang dalam penjara kalau Yesus datang cepat masuk surga. Karena dihukum, kita belum. Maka itu jahat kalau kita nggak mengasihi orang berdosa. Kejam kalau kita nggak mengasihi orang berdosa. Inilah hati misi. Betul tidak? Ingat ya, ingat. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan agama lain. Tuhan itu beda-beda loh saudara, nggak sama. Tuhan kita itu nggak pernah bawa timbangan kemana-mana. Kalau Tuhan lain bawa timbangan kemana-mana. Ngerti nggak maksudnya? Nimbangi apa yuk? Nah, sebab buat Tuhan kita dosa itu nggak ada berat ringan, nggak ada besar kecil. Buat Papa di surga dosa itu dosa. Jadi begini, mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 500 miliar itu hukumannya sama, ke neraka. Dan neraka itu nggak ada seperti kolam renang. Ada yang dangkal apinya untuk anak-anak, nggak ada. Neraka itu apinya sama dalamnya. Maka itu dianjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Lanjut saja, tidak. Kita tidak berzina, tapi hobi